Nara, aku dengar tentang masalah keluargamu. Aku sebenarnya datang karena ingin menawarkan sebuah solusi. Iya Maya, aku pusing banget. Solusi apa? Pamanku sedang mencari seorang istri. Dan apa hubungannya dengan aku? Pamanku bilang kalau kamu bersedia menikah dengannya, dia akan melunasi semua hutang keluargamu. Bayangkan, demi melunasi hutang keluargamu, kamu terpaksa menikah dengan pria yang bahkan hampir seumuran dengan ayahmu. Semua orang menertawakanmu, menganggap hidupmu sudah berakhir. Tapi siapa sangka, pria yang kamu nikahi itu ternyata bukan orang biasa. Dia adalah seorang miliarder yang selama ini menyembunyikan identitasnya dan justru menjadikanmu satu-satunya wanita yang paling ia lindungi. Aku doain semoga yang subscribe channel ini rezekinya lancar, sehat selalu, dan bebas dari hutang. Biar sukses kayak aku. Oke sayang. Halo semuanya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Dan jangan lupa juga tulis sukses di komentar. Semoga kalian bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Nara. Aku hanyalah gadis biasa yang hidup sederhana bersama ibuku di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, cat temboknya bahkan mulai pudar. Tetapi bagi kami, itu adalah tempat paling berharga karena di sanalah kami menghabiskan hidup sebagai keluarga. Dulu, kehidupan kami tidak selalu sesulit ini. Ayahku adalah seorang pria pekerja keras yang menjalankan usaha kecil. Meski tidak kaya, setidaknya kami bisa hidup dengan tenang. Namun semuanya berubah sejak usaha ayah mulai mengalami kerugian besar. Untuk menutup kerugian itu, ayah terpaksa meminjam uang dari banyak orang. Awalnya, ayah selalu mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Ia meyakinkan kami bahwa usahanya akan bangkit kembali dan semua hutang itu akan segera dilunasi. Aku dan ibu mempercayainya sepenuhnya. Namun, kenyataan berkata lain. Usaha ayah justru semakin terpuruk. Hutang yang awalnya hanya sedikit, mulai menumpuk menjadi sangat besar. Ayah terlihat semakin tertekan setiap harinya. Hingga suatu hari, kejadian yang paling kami takutkan akhirnya terjadi. Ayah meninggal dunia secara tiba-tiba karena sakit. Kepergian ayah bukan hanya meninggalkan luka yang sangat dalam bagi kami, tetapi juga meninggalkan beban hutang yang sangat besar. Beberapa minggu setelah pemakaman ayah, orang-orang yang meminjamkan uang mulai berdatangan ke rumah kami. Awalnya mereka hanya menanyakan kapan hutang itu akan dibayar. Namun lama-kelamaan sikap mereka mulai berubah. Mereka datang dengan wajah marah. Mereka mengetuk pintu dengan keras. Bahkan ada yang berteriak-teriak di depan rumah kami. Ibu sering menangis setiap malam karena tidak tahu harus berbuat apa. Tabungan keluarga sudah habis sejak lama, sementara jumlah hutang yang harus dibayar terasa seperti gunung yang mustahil untuk didaki. Aku mencoba bekerja lebih keras. Aku menerima berbagai pekerjaan, dari membantu di toko kecil hingga bekerja lembur hampir setiap hari. Namun semua itu tetap tidak cukup. Jumlah hutang itu terlalu besar untuk kami. Suatu sore, beberapa penagih hutang kembali datang. Kali ini mereka membawa ancaman yang membuat jantungku terasa berhenti. Jika kami tidak segera membayar hutang itu, rumah kami akan disita. Aku melihat ibuku duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata yang sembab. Saat itu aku merasa benar-benar tidak berdaya. Aku tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan rumah kami, atau bagaimana cara menyelamatkan keluarga kami dari kehancuran. Dan saat aku hampir kehilangan harapan, tiba-tiba sahabatku datang membawa sebuah tawaran yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Tawaran yang kelak akan mengubah seluruh hidupku. Sore itu, langit terlihat mendung, seolah menggambarkan suasana hatiku yang sedang penuh kekhawatiran. Aku duduk di ruang tamu kecil rumah kami bersama ibu, mencoba menghitung kembali sisa uang yang kami miliki. Namun, hasilnya tetap sama. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar sebagian kecil dari hutang ayah. Ibu hanya terdiam dengan mata yang merah karena terlalu sering menangis. Melihatnya seperti itu membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin melakukan sesuatu, apa saja, agar semua masalah ini segera berakhir. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu. Aku membuka pintu dan terkejut melihat Maya, sahabatku sejak SMA, berdiri di sana. Wajahnya terlihat serius, berbeda dari biasanya. "Nara, aku dengar tentang masalah keluargamu," katanya pelan. Aku hanya tersenyum pahit.
Rasanya hampir semua orang di lingkungan kami sudah mengetahui keadaan keluargaku sekarang. Maya kemudian duduk bersamaku di ruang tamu. Ia terlihat ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sulit. Aku sebenarnya datang karena ingin menawarkan sebuah solusi, ucapnya hati-hati. Aku menatapnya dengan bingung. Solusi apa yang mungkin bisa menyelesaikan hutang sebesar itu? Maya menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Pamanku sedang mencari seorang istri. Aku langsung terdiam. Kata-kata itu terdengar begitu aneh hingga aku hampir mengira aku salah dengar. Dan apa hubungannya dengan aku? Tanyaku perlahan. Maya menatapku dengan ekspresi serius. Pamanku bilang, kalau kamu bersedia menikah dengannya, dia akan melunasi semua hutang keluargamu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ruangan terasa sangat sunyi. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Menikah? Bisikku tak percaya. Aku bahkan belum pernah bertemu pamannya Maya. Bagaimana mungkin aku langsung menikah dengan seseorang yang sama sekali tidak kukenal? Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Seperti apa pria itu? Berapa usianya? Kenapa dia mau melakukan hal seperti ini? Namun, di saat yang sama, bayangan tentang ibu yang terus menangis dan ancaman rumah kami akan disita kembali terlintas di pikiranku. Kemudian, Maya berkata dengan suara lembut, "Aku tahu ini terdengar gila, Nara. Kamu juga boleh menolaknya. Aku hanya tidak tahan melihat keadaanmu seperti ini." Aku menunduk dalam diam. Keputusan ini terasa sangat berat. Menikah seharusnya menjadi sesuatu yang dilakukan karena cinta, bukan karena terpaksa oleh keadaan. Tapi jika aku menolak, apa yang akan terjadi pada ibu dan rumah kami? Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Akhirnya, aku mengangkat kepala dan menatap Maya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kalau aku setuju," kataku pelan, "semua hutang keluargaku benar-benar akan dilunasi?" Maya mengangguk perlahan. Saat itulah aku menyadari satu hal yang pahit. Kadang hidup memaksa kita memilih jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan malam itu, aku membuat keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupku. Aku setuju untuk menikah dengan paman sahabatku. Keputusan yang kuambil malam itu terasa seperti mimpi yang aneh. Semua terjadi begitu cepat, bahkan sebelum aku sempat benar-benar memahami apa yang sedang kulakukan. Beberapa hari setelah aku mengatakan setuju kepada Maya, aku akhirnya bertemu dengan pamannya untuk pertama kali. Namanya Wahyu. Saat pertama melihatnya, aku sedikit terkejut. Pria itu memang terlihat lebih dewasa dariku, namun wajahnya tenang dan sikapnya sangat sopan. Ia tidak terlihat seperti orang yang sombong atau menakutkan seperti yang sempat kubayangkan. Pertemuan kami berlangsung singkat. Wahyu tidak banyak bertanya, dan aku juga tidak tahu harus mengatakan apa. Suasana terasa canggung, seolah dua orang asing sedang membicarakan sesuatu yang terlalu besar untuk diputuskan dengan mudah. Namun satu hal yang membuatku sedikit lega adalah sikap Wahyu yang tidak pernah memaksaku. Dengan suara tenang ia berkata, "Jika kamu merasa tidak siap, kamu masih bisa menolak. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa." Kata-kata itu justru membuat dadaku terasa semakin berat. Karena aku tahu, alasan aku berada di sana memang karena keadaan yang memaksaku. Aku menatap ibuku yang duduk di sampingku saat itu. Wajahnya penuh rasa bersalah, seolah semua masalah ini adalah kesalahannya. Saat itulah, aku menguatkan hatiku. "Aku tidak menolak," kataku perlahan. Dan dengan satu kalimat itu, keputusan besar dalam hidupku pun ditetapkan. Pernikahan kami dilaksanakan dengan sangat sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada dekorasi mewah seperti yang biasanya ada dalam pernikahan. Hanya beberapa orang terdekat yang hadir sebagai saksi. Meskipun sederhana, kabar tentang pernikahanku tetap menyebar dengan cepat di lingkungan sekitar. Seperti yang sudah kuduga, banyak orang mulai bergosip. Ada yang berkata aku menikah demi uang, ada juga yang mengatakan aku terlalu putus asa hingga rela menikahi pria yang jauh lebih tua. Setiap kali mendengar bisikan itu, hatiku terasa sakit, tapi aku hanya bisa menahan semuanya dalam diam. Setelah pernikahan selesai, aku resmi menjadi istri Wahyu. Namun perasaan aneh masih memenuhi hatiku. Kami bukan pasangan yang jatuh cinta. Kami bahkan masih seperti dua orang asing yang baru saling mengenal. Wahyu sendiri adalah pria yang sangat tenang. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu memperlakukanku dengan penuh rasa hormat. Ia tidak pernah bersikap kasar atau memaksakan kehendaknya,
Bahkan sikapnya cenderung menjaga jarak. Seolah ia juga memahami bahwa pernikahan ini bukanlah sesuatu yang mudah bagiku. Sikapnya yang seperti itu membuatku sedikit merasa lega, tetapi juga semakin bingung. Siapa sebenarnya pria yang sekarang menjadi suamiku? Kenapa ia bersedia menikah denganku dan menanggung semua hutang keluargaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Namun satu hal yang pasti, sejak hari itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku telah memasuki sebuah pernikahan tanpa cinta, dan aku sama sekali tidak tahu bagaimana masa depan yang menantiku bersama Wahyu. Setelah pernikahan sederhana itu selesai, aku resmi pindah ke rumah Wahyu. Saat mobil yang kami tumpangi berhenti di depan rumahnya, aku menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Rumah itu cukup besar dibandingkan rumahku yang lama, tetapi tidak terlihat seperti rumah orang yang sangat kaya. Halamannya luas dengan beberapa pohon rindang di depan, dan desain rumahnya terlihat sederhana namun rapi. Aku sempat mengira pria yang mampu melunasi hutang keluargaku pasti hidup di tempat yang sangat mewah. Tapi rumah ini justru terasa tenang dan tidak berlebihan. Wahyu membuka pintu dan mempersilahkanku masuk dengan sikap sopan. "Mulai hari ini juga rumahmu," katanya singkat. Aku hanya mengangguk pelan sambil mencoba menenangkan perasaan canggung yang terus mengikutiku sejak pernikahan kami. Hari-hari pertama sebagai istri Wahyu terasa sangat aneh. Kami tinggal di rumah yang sama, tetapi suasananya lebih mirip seperti dua orang yang kebetulan berbagi tempat tinggal. Wahyu adalah pria yang sangat sibuk. Hampir setiap pagi ia sudah bersiap keluar rumah sebelum matahari benar-benar tinggi. Ia selalu berpakaian rapi, lalu pergi tanpa banyak bicara. Biasanya ia hanya berkata singkat, "Aku berangkat dulu." Lalu malam harinya, ia baru pulang ketika hari sudah sangat larut. Kadang aku sudah tertidur ketika ia kembali ke rumah. Hal itu membuat kami hampir tidak punya waktu untuk benar-benar berbicara. Meski begitu, ada satu hal yang selalu membuatku merasa sedikit nyaman. Wahyu selalu memperlakukanku dengan penuh penghormatan. Ia tidak pernah memaksaku melakukan sesuatu yang tidak kuinginkan. Bahkan ketika aku mencoba membantu pekerjaan rumah, ia berkata dengan tenang bahwa aku tidak perlu memaksakan diri. "Aku sudah memanggil seseorang untuk membantu mengurus rumah," katanya suatu hari. Benar saja, beberapa hari kemudian, seorang wanita parubaya datang dan membantu mengurus rumah. Hal itu membuatku semakin bingung tentang kehidupan Wahyu yang sebenarnya. Jika dia pria biasa, bagaimana mungkin dia mampu melunasi hutang keluargaku begitu saja? Namun jika dia orang yang sangat kaya, mengapa hidupnya terlihat begitu sederhana? Pertanyaan itu terus muncul di pikiranku. Suatu malam ketika aku sedang duduk di ruang tamu, aku mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Bukan hanya satu, tetapi beberapa mobil sekaligus. Aku berdiri dan mengintip dari jendela. Di luar, beberapa mobil mewah terparkir dengan rapi. Beberapa pria berpakaian formal turun dari mobil dan terlihat sangat serius. Mereka berjalan menuju pintu rumah dengan sikap penuh hormat. Saat itu aku merasakan sesuatu yang aneh. Hidup bersama Wahyu ternyata tidak sesederhana yang aku kira. Dan tanpa aku sadari, aku perlahan mulai masuk ke dalam dunia yang selama ini disembunyikan oleh suamiku sendiri. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda dari biasanya. Dari balik jendela ruang tamu, aku melihat beberapa mobil hitam mewah terparkir rapi di depan rumah. Lampu mobilnya masih menyala, membuat halaman yang biasanya sepi terlihat jauh lebih ramai. Aku berdiri diam, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tak lama kemudian, beberapa pria berpakaian rapi keluar dari mobil-mobil tersebut. Mereka mengenakan jas mahal dan terlihat seperti orang-orang penting. Cara mereka berjalan pun penuh wibawa, seolah terbiasa menghadiri pertemuan besar. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Siapa mereka? Dan mengapa mereka datang ke rumah ini? Ketika pintu rumah terbuka, Wahyu masuk lebih dulu. Wajahnya terlihat serius seperti biasanya, namun ada sesuatu yang berbeda dari caranya melangkah malam itu. Di belakangnya, para pria itu ikut masuk dengan sikap yang sangat hormat. Salah satu dari mereka bahkan sedikit menundukkan kepala sebelum berbicara. "Selamat malam, Tuan Wahyu," ucap pria itu dengan nada penuh hormat. Aku yang berdiri agak jauh langsung terdiam. Cara mereka memanggil suamiku terdengar sangat berbeda dari biasanya. Bukan sekadar panggilan biasa, tetapi seperti seseorang yang sedang berbicara kepada atasan yang sangat dihormati. Wahyu hanya mengangguk singkat. "Mari kita bicara di ruang kerja," katanya tenang. Mereka semua kemudian berjalan menuju ruangan yang selama ini jarang aku masuki.
Pintu ruangan itu tertutup, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu dengan rasa penasaran yang semakin besar. Selama ini aku selalu berpikir bahwa Wahyu hanyalah pria yang cukup berada. Seseorang yang mungkin memiliki pekerjaan baik sehingga mampu membantu keluargaku. Namun malam itu, semuanya mulai terasa berbeda. Kedatangan para pria berpakaian formal itu, mobil-mobil mewah yang terparkir di halaman, dan cara mereka memperlakukan Wahyu dengan sangat hormat. Semua itu membuatku mulai menyadari satu hal. Ada sesuatu tentang suamiku yang belum aku ketahui. Beberapa jam kemudian, para tamu itu akhirnya keluar dari rumah. Mereka kembali menundukkan kepala kepada Wahyu sebelum pergi. "Terima kasih atas waktunya, Tuan," kata salah satu dari mereka sebelum masuk ke mobil. Aku berdiri di dekat pintu, berpura-pura merapikan sesuatu, tetapi sebenarnya aku memperhatikan semuanya dengan penuh penasaran. Setelah mobil-mobil itu pergi, rumah kembali sunyi seperti biasa. Wahyu berjalan melewati ruang tamu dan melihatku berdiri di sana. Untuk sesaat, mata kami bertemu. Aku ingin bertanya banyak hal, tentang siapa orang-orang itu, tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun entah kenapa, kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Wahyu hanya tersenyum tipis dan berkata dengan nada lembut, "Maaf kalau mereka membuat rumah jadi ramai malam ini." Aku menggeleng pelan. "Tidak apa-apa," jawabku singkat. Namun di dalam hatiku, rasa penasaran itu semakin besar. Malam itu aku sulit tidur. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan tentang pria yang sekarang menjadi suamiku. Siapa sebenarnya Wahyu? Dan rahasia apa yang selama ini ia sembunyikan dariku? Beberapa minggu setelah kejadian malam itu, hidupku mulai berjalan sedikit lebih tenang. Meski rasa penasaran tentang pekerjaan Wahyu masih sering muncul di pikiranku, aku mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Suatu pagi, Maya menghubungiku dan mengajakku menghadiri acara ulang tahun salah satu anggota keluarga mereka. Awalnya, aku sempat ragu untuk datang. Sejak menikah dengan Wahyu, aku merasa banyak orang mulai memandangku dengan cara yang berbeda. Namun, Maya terus membujukku. "Tidak apa-apa, Nara. Anggap saja kita berkumpul biasa seperti dulu," katanya meyakinkan. Akhirnya, aku setuju untuk datang. Acara itu diadakan di sebuah restoran yang cukup besar. Ketika aku dan Maya masuk ke dalam ruangan, beberapa orang langsung menoleh ke arah kami. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang seolah sedang menilai. Awalnya, semuanya terlihat biasa saja. Orang-orang berbincang dan tertawa seperti dalam acara keluarga pada umumnya. Namun, tidak lama kemudian, beberapa wanita mulai mendekat ke meja tempat aku duduk. Salah satu dari mereka memandangku dari atas sampai bawah dengan senyum tipis yang terasa sinis. "Jadi kamu yang menikah dengan Wahyu?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Wanita itu tertawa kecil bersama temannya. "Beruntung sekali ya," katanya dengan nada yang sulit dijelaskan. "Dari keluarga biasa, tiba-tiba bisa menikah dengan pria yang mampu melunasi hutang keluargamu." Kata-katanya membuat suasana di meja itu menjadi canggung. Wanita lain kemudian menimpali. "Kadang memang ada orang yang sangat pintar mencari kesempatan." Aku tahu maksud dari kalimat itu. Mereka sedang menyindirku secara halus. Tanganku terasa dingin, tetapi aku mencoba tetap tenang. "Aku tidak mencari kesempatan," jawabku pelan. Namun mereka justru kembali tertawa. "Ah, tidak perlu berpura-pura," kata salah satu dari mereka. "Semua orang tahu kamu menikah hanya karena uang." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku ingin membela diri, tetapi suaraku terasa tertahan. Di dalam ruangan itu, aku tiba-tiba merasa sangat kecil dan tidak berharga. Beberapa orang yang berada di sekitar kami hanya diam sambil memperhatikan. Tidak ada yang mencoba menghentikan percakapan itu. Saat suasana semakin tidak nyaman, tiba-tiba pintu restoran terbuka. Beberapa orang langsung menoleh ke arah pintu. Seorang pria masuk dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Aku langsung mengenalinya. Wahyu. Suamiku berjalan masuk dengan tatapan tajam yang membuat ruangan mendadak menjadi lebih sunyi. Orang-orang yang tadi tertawa perlahan menghentikan percakapan mereka. Beberapa bahkan terlihat sedikit gugup. Wahyu mendekat ke arah meja tempat aku duduk. Ketika ia berdiri di sampingku, suasana yang tadinya penuh ejekan tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang. Untuk pertama kalinya, aku melihat bagaimana kehadiran Wahyu saja sudah cukup membuat banyak orang terdiam. Dan saat itulah, aku mulai menyadari bahwa suamiku mungkin jauh lebih berpengaruh daripada yang selama ini aku bayangkan.
Suasana di dalam restoran yang sebelumnya penuh dengan percakapan, tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Semua mata kini tertuju pada pria yang baru saja masuk dengan langkah tenang, namun penuh wibawa. Wahyu. Ia berjalan mendekat ke arah meja tempat aku duduk. Tatapannya terlihat tenang, tetapi ada aura tegas yang membuat orang-orang di sekitarnya mendadak berhenti berbicara. Aku bisa melihat beberapa orang yang tadi mengejekku mulai saling berpandangan dengan wajah sedikit gugup. Wahyu berdiri tepat di sampingku. "Nara," katanya lembut. "Maaf aku datang terlambat." Aku menatapnya dengan sedikit terkejut. Aku sama sekali tidak menyangka Wahyu akan datang ke acara ini. "Aku tidak tahu kamu akan datang," jawabku pelan. Wahyu hanya tersenyum tipis, lalu menatap orang-orang yang duduk di sekitar meja kami. Tatapannya tenang, namun cukup membuat suasana terasa menekan. Salah satu pria yang berdiri tidak jauh dari sana tiba-tiba mendekat dengan wajah yang terlihat sangat hormat. "Tuan Wahyu, saya tidak menyangka Anda juga akan hadir di acara ini," katanya sambil sedikit menundukkan kepala. Aku terdiam. Cara pria itu berbicara terdengar sangat berbeda, seolah ia sedang berbicara kepada seseorang yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Tidak hanya pria itu, beberapa orang lain juga mulai berdiri dan menyapa Wahyu dengan sikap yang sama. "Selamat malam Tuan Wahyu, sangat senang bisa bertemu Anda di sini." Aku semakin bingung. Orang-orang yang tadi terlihat santai kini berubah menjadi sangat sopan. Bahkan beberapa dari mereka tampak seperti ingin memberikan kesan baik di depan suamiku. Salah satu pria paruh baya kemudian berkata dengan suara cukup keras hingga terdengar oleh banyak orang di ruangan itu. "Banyak orang di kota ini pasti mengenal beliau. Pak Wahyu adalah pemilik utama perusahaan Mahardika Group, salah satu perusahaan terbesar di kota ini." Kalimat itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Aku menatap Wahyu dengan mata yang membesar karena terkejut. Mahardika Group adalah perusahaan yang sering disebut di berita. Perusahaan itu memiliki banyak bisnis besar, mulai dari properti hingga investasi. Dan pria yang selama ini hidup bersamaku di rumah sederhana itu adalah pemiliknya. Orang-orang yang tadi mengejekku kini terlihat sangat kaku. Wajah mereka yang sebelumnya penuh senyum sinis berubah menjadi pucat. Beberapa dari mereka bahkan terlihat menyesal. Wanita yang tadi mengejekku perlahan menundukkan wajahnya seolah tidak berani lagi menatap ke arah kami. Wahyu sendiri tetap terlihat tenang, seolah semua perhatian itu bukan sesuatu yang istimewa baginya. Ia hanya meletakkan tangannya dengan lembut di bahuku. "Perkenalkan," katanya dengan suara yang jelas, "ini istriku, Nara." Kalimat sederhana itu membuat suasana ruangan terasa semakin sunyi. Semua orang kini menatapku dengan ekspresi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi dengan ejekan, melainkan dengan rasa terkejut, bahkan hormat. Dan saat itulah aku akhirnya menyadari satu kebenaran besar. Pria yang selama ini menjadi suamiku ternyata bukan hanya orang baik yang menolong keluargaku. Dia adalah seorang miliarder yang sangat berpengaruh. Setelah identitas Wahyu terungkap di depan semua orang malam itu, suasana di restoran berubah sepenuhnya. Orang-orang yang sebelumnya memandangku dengan sinis, kini menatapku dengan ekspresi yang sama sekali berbeda. Beberapa dari mereka bahkan terlihat canggung, seolah tidak tahu harus bersikap bagaimana. Wanita yang tadi mengejekku hanya menundukkan kepala dan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tidak ada lagi senyum meremehkan seperti beberapa menit yang lalu. Aku sendiri masih berdiri terpaku di samping Wahyu, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Selama ini, aku hidup bersamanya di rumah yang sederhana. Ia selalu bersikap biasa saja, bahkan tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya adalah seseorang yang sangat berpengaruh. Dan sekarang, semua orang memanggilnya dengan penuh rasa hormat. Wahyu menoleh ke arahku dan tersenyum lembut, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, meskipun sebenarnya pikiranku masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Saat itu beberapa orang mulai mendekati kami. Kali ini sikap mereka sangat berbeda dari sebelumnya. "Maaf kalau tadi ada perkataan yang kurang menyenangkan," kata salah satu dari mereka dengan wajah kaku. Yang lain juga mulai tersenyum ramah, bahkan mencoba mengajakku berbincang. Perubahan sikap itu terasa begitu jelas hingga membuatku sedikit tidak nyaman. Namun Wahyu tampaknya memahami perasaanku. Dengan tenang, ia berkata kepada orang-orang di sekitar kami, "Nara bukan orang yang suka keramaian seperti ini. Aku harap kalian bisa memaklumi." Nada suaranya tetap sopan, tetapi cukup tegas. Orang-orang itu langsung mengangguk dan mundur perlahan. Setelah suasana sedikit lebih tenang, Wahyu menoleh lagi kepadaku. "Ayo pulang," katanya lembut. Kami kemudian berjalan keluar dari restoran bersama-sama.
Sepanjang perjalanan menuju mobil, beberapa orang masih sempat menyapa Wahyu dengan penuh hormat. Aku baru benar-benar menyadari betapa besar pengaruh suamiku. Ketika kami sudah berada di dalam mobil, suasana menjadi jauh lebih tenang. Lampu-lampu kota terlihat berkelip-kelip di luar jendela saat mobil melaju perlahan. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang semua ini?" tanyaku. Wahyu tersenyum tipis. "Karena aku ingin kamu melihatku sebagai diriku sendiri, bukan karena siapa aku atau apa yang aku miliki." Jawaban itu membuat hatiku terasa hangat. Sepanjang waktu ini, Wahyu tidak pernah memamerkan kekayaannya. Ia tetap hidup sederhana dan memperlakukanku dengan penuh rasa hormat. Saat mobil berhenti di depan rumah, Wahyu tiba-tiba berkata dengan suara yang lebih serius, "Nara, kamu tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan tentangmu." Ia menatapku dengan penuh keyakinan. "Kamu adalah istriku, dan selama kamu bersamaku, tidak ada seorang pun yang berhak merendahkanmu." Kata-kata itu membuat dadaku terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, aku merasa benar-benar memiliki seseorang yang berdiri di sisiku. Seseorang yang bukan hanya menyelamatkan keluargaku dari hutang, tetapi juga melindungiku sepenuhnya sebagai istrinya. Sejak malam ketika identitas Wahyu terungkap, hidupku terasa sedikit berbeda. Bukan hanya karena sekarang aku mengetahui siapa sebenarnya suamiku, tetapi juga karena aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Selama ini, aku selalu menganggap pernikahan kami hanyalah sebuah kesepakatan. Aku menikah demi menyelamatkan keluargaku dari hutang, dan Wahyu membantuku tanpa pernah meminta apapun sebagai balasan selain pernikahan itu sendiri. Namun semakin lama aku tinggal bersamanya, semakin banyak hal yang membuatku mulai memahami siapa sebenarnya pria itu. Wahyu tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Meskipun aku tahu sekarang bahwa dia adalah seorang miliarder yang sangat berpengaruh, dia tidak pernah berubah menjadi orang yang sombong atau berlebihan. Ia tetap bangun pagi seperti biasanya, mengenakan pakaian yang sederhana namun rapi, lalu pergi bekerja tanpa banyak bicara. Yang berbeda hanyalah caraku memandangnya. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kusadari. Seperti bagaimana ia selalu memastikan ibuku baik-baik saja. Tanpa pernah memberitahuku, Wahyu ternyata sudah mengatur agar ibuku mendapatkan perawatan kesehatan yang baik dan bantuan untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Aku baru mengetahuinya ketika ibu meneleponku suatu hari dengan suara penuh haru. "Nara, suamimu benar-benar orang yang baik," kata ibu. Saat mendengar itu, hatiku terasa hangat sekaligus terharu. Bukan hanya itu, Wahyu juga selalu memperhatikan kebutuhanku, bahkan tanpa aku harus memintanya. Jika aku terlihat lelah, ia akan menyuruhku beristirahat. Jika aku terlihat murung, ia akan mencoba mengajakku berbicara, meskipun dengan caranya yang tenang dan sederhana. Ia bukan pria yang pandai mengucapkan kata-kata romantis, namun setiap tindakannya menunjukkan bahwa ia sangat menghargai keberadaanku. Suatu malam, ketika kami sedang duduk di teras rumah menikmati udara malam yang sejuk, aku akhirnya memberanikan diri mengatakan sesuatu yang sudah lama kupikirkan. "Terima kasih," kataku pelan. Wahyu menoleh ke arahku dengan sedikit bingung. "Untuk apa?" Aku tersenyum kecil. "Untuk semua yang sudah kamu lakukan, untuk keluargaku, dan untukku." Wahyu terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. "Kamu tidak perlu berterima kasih," katanya tenang. "Aku melakukan semua itu karena aku ingin." Jawaban itu sederhana, tetapi entah kenapa membuat jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Saat itulah aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Perasaan yang dulu hanya berupa rasa terima kasih, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Aku mulai menunggu kepulangannya setiap malam. Dan tanpa kusadari, aku mulai memikirkan Wahyu lebih sering dari sebelumnya. Mungkin benar kata orang, bahwa cinta tidak selalu datang dengan tiba-tiba. Kadang cinta tumbuh perlahan, dari perhatian kecil, dari ketulusan yang sederhana. Dan tanpa kusadari, hatiku mulai membuka diri untuk pria yang dulu hanya kuanggap sebagai jalan keluar dari masalah hidupku. Pria yang kini bukan hanya menjadi suamiku, tetapi juga seseorang yang mulai mengisi hatiku. Hari-hari terus berlalu.
Dan tanpa terasa kehidupanku telah berubah jauh dari apa yang pernah kubayangkan sebelumnya. Dulu aku hanyalah seorang gadis yang setiap hari dihantui rasa takut karena hutang keluargaku. Setiap ketukan di pintu rumah membuat jantungku berdegup kencang karena khawatir para penagih hutang kembali datang. Namun sekarang semuanya sudah berbeda. Hutang yang dulu terasa seperti beban yang mustahil untuk dilunasi, kini telah benar-benar hilang. Rumah kecil tempat aku dan ibu tinggal juga tidak lagi terancam disita. Ibuku bahkan bisa menjalani hidup dengan jauh lebih tenang. Ia tidak lagi menangis setiap malam seperti dulu. Semua itu terjadi karena satu keputusan besar yang kuambil, menikah dengan Wahyu. Namun perubahan dalam hidupku ternyata bukan hanya tentang masalah hutang atau keadaan ekonomi. Yang paling terasa adalah bagaimana kehidupanku perlahan dipenuhi oleh rasa aman yang sebelumnya tidak pernah kurasakan. Wahyu tetap menjadi pria yang sama seperti sejak awal aku mengenalnya. Ia tidak pernah berubah menjadi orang yang memamerkan kekayaan atau kekuasaannya. Meskipun aku sekarang tahu bahwa dia adalah seorang miliarder yang sangat berpengaruh, di rumah ia tetap bersikap sederhana. Kadang aku bahkan masih sulit percaya bahwa pria yang setiap malam duduk bersamaku di ruang tamu sambil berbincang santai itu adalah orang yang memimpin perusahaan besar. Suatu malam, kami kembali duduk bersama di teras rumah. Angin malam bertiup pelan, membuat suasana terasa sangat tenang. Aku menatap Wahyu yang sedang memandang langit dengan ekspresi santai. Kadang aku masih merasa semua ini seperti mimpi, kataku pelan. Wahyu menoleh ke arahku. Mimpi? Tanyanya. Aku mengangguk. Dulu aku merasa hidupku sudah hancur. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya menyelamatkan keluargaku dari hutang. Tapi sekarang semuanya berubah begitu saja. Wahyu terdiam sejenak sebelum tersenyum tipis. Hidup memang sering berjalan dengan cara yang tidak kita duga, katanya tenang. Aku menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Jika dulu aku menikahinya karena terpaksa, sekarang aku tahu bahwa keputusan itu justru membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar menyelesaikan masalah hutang. Aku menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Seseorang yang tidak hanya menyelamatkan keluargaku, tetapi juga mengubah hidupku menjadi lebih baik. Aku tersenyum kecil sambil menatap ke depan. Dari seorang gadis yang hampir kehilangan segalanya, kini aku menjadi wanita yang memiliki kehidupan baru bersama pria yang mencintaiku dengan caranya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar siap menghadapi masa depan. Karena sekarang, aku tahu, aku tidak lagi berjalan sendirian. Di sampingku ada Wahyu, suamiku, pelindungku, dan pria yang tanpa kusadari telah menjadi bagian paling penting dalam hidupku. Perjalanan hidup Nara membuktikan bahwa terkadang kehidupan membawa kita ke jalan yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Keputusan yang awalnya terasa berat, bahkan menyakitkan, bisa saja menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup. Nara pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Hutang keluarganya menumpuk, rumah hampir disita, dan ibunya terus hidup dalam kesedihan. Dalam keadaan terdesak itulah Nara mengambil keputusan yang sangat besar. Menikah dengan pria yang bahkan belum benar-benar ia kenal. Banyak orang yang meremehkannya. Banyak yang menuduhnya hanya mengejar uang dan mencari keuntungan. Namun kenyataannya, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar memahami perjuangan yang harus Nara hadapi saat itu. Di balik semua prasangka itu, justru takdir mempertemukan Nara dengan seseorang yang tulus, Wahyu. Seorang pria yang bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga memiliki hati yang baik. Wahyu tidak pernah memamerkan kekayaannya. Ia tidak pernah memperlakukan Nara sebagai seseorang yang berhutang budi kepadanya. Sebaliknya, ia justru melindungi, menghormati, dan memperlakukan Nara dengan penuh ketulusan. Dari situlah Nara belajar satu hal penting dalam hidup, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari rencana yang sempurna. Kadang kebahagiaan justru hadir dari keputusan yang paling sulit sekalipun. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh terlalu cepat menilai hidup orang lain. Apa yang terlihat dari luar seringkali sangat berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. Dan terkadang, di balik kesulitan yang paling besar pun, Tuhan sudah menyiapkan jalan yang jauh lebih baik untuk kita.
Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa harapan selalu ada, bahkan ketika hidup terasa sangat berat. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah yang tidak kalah seru. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.